udah inget itu terus lupa yang lainnya. Itu jangan sama sekali. Nah itu harus bener-bener, jadi ngobrol sama keluarganya, apa keluarganya seneng punya pasangan apa namanya dari luar Turki, karena banyak juga orang Turki yang pengennya anaknya itu nikahnya sama orang Turki gitu, karena mereka tahu kalau nikah dengan budaya lain, orang negara lain pasti tuh perbedaannya tuh akan banyak gitu ya, yang harus ditoleransi. Ya kalau mentoleransi, ya kalau enggak gitu kan. Jadi waktu itu juga nih saya bilang, ayah mertua saya dulu itu nggak pengen anaknya itu nikah dengan orang di luar Turki, orang asing istilahnya ya. Jadi waktu saya dikenalkan, terus ayahnya sibuk mencarikan suami saya itu calon-calon yang lain. Gitu, sebagai pendampingan supaya jangan jadi sama orang Indonesia gitu. Bukan karena orang Indonesianya, bukan karena sayanya, karena orang asingnya gitu. Ya, karena mungkin perbedaan, nanti kalau punya anak, kalau perpisahan, ada perceraian, cucunya dibawa atau gimana, itu kan ada mungkin ya orang tua pemikiran itu. Nah, yang seperti itu juga harus kita ketemu sama pasangan, sama keluarganya juga. Jangan cuma berdua aja, kan nggak mungkin gitu ya. Kemudian, nah ini yang paling penting, membuat perjanjian pranikah. Ini di semua negara juga berlaku. Ya, banyak yang mengabaikan ini. Perjanjian pranikah itu penting banget karena sesama orang Indonesia aja terkadang ada konfliknya, ya kan? Dan agak susah diselesaikan tanpa ada pernikah, perjanjian pranikah. Apalagi yang beda bahasa, beda budaya, beda segalanya. Itu nanti masalah ekonomi, masalah penghasilan. Misalnya kalau tadinya saya punya harta sebelumnya, kemudian nanti jadi satu, nanti gimana? Apakah boleh dipakai? Apakah nanti makan segala macam. Kemudian uang bulanan, ini penting banget nih. Uang bulanan, kalau biasanya yang dulu bekerja di Indonesia, kalau kalian yang ini calon-calon pasangan calon-calon pengantin ya, calon gele di Indonesia yang dulunya bekerja, punya penghasilan, misalnya tiap bulan bisa nonton, tiap bulan bisa ngafe, kemana, bisa belanja. Nah ini harus diomongin sama pasangan, calon pasangan, bahwa waktu saya di Indonesia, penghasilan saya segini, yang saya gunakan setiap bulannya untuk belanja make up, belanja baju, apa ya istilahnya itu ya, untuk kebutuhan saya segini. Kira-kira kalau saya nikah sama kamu bisa nggak kasih saya uang bulanan segini? Nggak usah malu nanya. Ini sesuatu yang sangat lumrah gitu ya, karena gini loh, kalau kamu bahagia di Indonesia, kamu juga pasti ingin bahagia di Turki kan? Gitu kan? Itu rasionalnya aja. Ngapain kalau kamu udah bahagia di Indonesia terus gak bahagia di Turki, lahir batin? Ya mendingan kamu di Indonesia, ya kan? Karena lebih banyak sekali untuk perempuan itu yang dikorbankan gitu. Udah kita jauh dari keluarga kita, ayah ibu, belum tentu kita bisa pulang setiap tahun, belum juga bisa kita nanti banyak adaptasi di sini. Lebih banyak perempuan yang mengorbankan banyak hal gitu ya, dan lebih banyak perempuan yang harus belajar banyak gitu, karena kita tinggal di mungkin Nia ada sebelum saya lanjut ke selama pernikahan, nanti setelah terjadi pernikahan, sebelum pernikahan ini apa nih Nia yang apa? Itu Mbak Nia bisa menambahkan nih kan, kalau Mbak Nia ketemunya secara online Mbak ya tadi bisa. Iya benar. Itu pengalamannya gimana sih Mbak? Karena kan banyak juga nih WNI kita yang memang sebelum bertemunya hanya secara online, lalu langsung terbang ke Turki untuk melakukan pernikahan. Nah kalau dari Mbak Nia sendiri gimana Mbak? Tips and triknya? Ya, awalnya saya tekankan dulu nggak disarankan untuk nyari jodoh lewat online. Saya tekankan pertama-tama itu. Tapi jika ingin mengetahui pengalaman yang saya dapat karena saya ketemu jodohnya itu awalnya dari online, awalnya itu usahakan jangan nyari di aplikasi dating seperti itu. Carilah di aplikasi yang bermanfaat seperti bahasa atau aplikasi orang untuk traveling, info-info traveling seperti itu. Jangan cari di aplikasi dating. Yang kedua, lihat niat cowoknya dari awal. Kalau dari awal udah minta pap dong, minta ini dong, itu dong, dari awal itu udah langsung jauhin. Soalnya kalau cowok-cowok yang udah ngarah ke sana itu
biasanya cowok yang kurang baik. Karena setiap hari tuh Mas, saya pasti aja ada DM tentang permasalahan seperti itu. Ada yang menceritakan pertama, Kak, dia nih awalnya baik loh, tapi tiba-tiba dia minta foto aku yang tanpa hijab, misalnya kalau yang berhijab. Kalau udah kayak gitu tuh, tolong dihindarkan, pakai logika. Jangan asal, aku pengen punya suami bule nih, pengen yang ganteng, pengen yang ini, pengen yang itu, jangan. Tolong pakai rasional kita sendiri gitu. Kalau udah seperti itu ya udah nggak usah, apalagi minta pap yang kurang-kurang baik, yang mengarah-ngarah ke sana, ya udah langsung ditinggalkan seperti itu. Selanjutnya, lihat dari respon dia ketika video call. Video call itu niatnya apa? Kalau misalnya dia niatnya baik, cuma untuk, seperti saya dulu pengalamannya, video call 3 bulan pertama tuh full cuman bicarain tentang bahasa. Karena saya ketemu suami kan di aplikasi bahasa kan Mas. Jadi kita tuh sama-sama belajar bahasa Inggris, bahasa Turki, bahasa Indonesia seperti itu. Jadi full 3 bulan, oh kita yakin, oh iya cowok ini niatnya cuma untuk belajar nih, bukan untuk yang lain-lain, seperti itu. Selanjutnya, tips dari saya sih, ketika video call itu, kita kan bisa melihat karakter seseorang. Dia nih baik atau enggak. Terus kita tuh dikenalkan nggak sih ke keluarga dia. Jadi mengarah ke identitas diri suami itu. Jadi kita tahu, oh iya dia nih jujur, bisa share tentang identitas dia, keluarga dia seperti apa. Jadi kita yakin, oh dia itu bukan kayak orang jahat di negara dia, memang baik gitu. Jadi dia ketika cowok itu terbuka tentang identitasnya, karena pengalaman saya sendiri itu saya sampai minta fotoin KTP kamu, paspor kamu, kakak kamu, KTP orang tua kamu, semuanya saya minta gitu. Jadi kalau dia terbuka tentang itu ya udah berarti aman. Selanjutnya waktu itu saya juga sempat ke kedutaan Turki di Jakarta Mas. Jadi di kedutaan Turki itu bisa dicek gitu, misalnya dari foto KTP cowoknya aja gitu, bisa tahu oh cowok ini udah menikah atau belum, ada urusan di kepolisian atau belum, pekerjaannya apa. Jadi saya cari info tuh bukan hanya dari pihak cowok saya saja, jadi dari pihak kedutaannya langsung gitu. Jadi ketika dituliskan nama cowok calon suami saya itu Abdullah Kojabas, nomor KTP-nya ini, lengkap semua data di kedutaan Turki di Jakarta. Oh iya aman kok, dia masih single, pekerjaannya ini, orang tuanya seperti ini, tinggalnya di sini. Jadi kita tahu oh alamat yang dia kasih ke kita dan data yang di kedutaan Jakarta itu sama gitu. Itu sih tips-tips dari saya kalau yang kenalan dari online. Biasa Mania. Jadi sih ada benang merah nih, baik Bibi dan Mania, yang pasti harus dipastikan bibit, bebet, bobot. Iya, benar. Apalagi kalau bertemunya secara online, itu harus extra effort. Tadi seperti Mania menyampaikan, bahwa harus sampai mendatangi kedutaan Turki yang ada di Jakarta di Indonesia ya, memastikan bahwa orang ini memang tidak bermasalah lah dengan tanda kutip seperti itu. Luar biasa. Kalau gitu kita lanjutkan, mungkin ada Bu Indri tadi mau melanjutkan selama pernikahan gitu ya. Iya, jadi apa yang dilakukan Nia ini udah sangat baik sekali. Ini yang ingin kita anjurkan ke perempuan-perempuan Indonesia yang ingin menikah dengan siapapun ya, maksudnya dengan warga negara asing saat orang Turki. Tapi karena kita sekarang lagi bicara dengan orang Turki, ini harus dilakukan. Ini bagus sekali. Nia aja itu sebetulnya dia tidak tinggal di Jakarta, ya kan Nia ya? Nia tuh tinggal di lain pulau ya istilahnya, di Riau gitu. Jadi jauh-jauh datang ke Jakarta untuk ke KBRI ke kedutaan Turki menanyakan itu adalah satu upaya untuk menyelamatkan dia sendiri gitu loh, memastikan bahwa masa depannya itu akan baik nantinya gitu kan. Siapa sih yang nggak mau udah kita tinggal di Jakarta, tinggal di Indonesia, terus banyak yang dikorbankan. Kita kan pasti juga mau kehidupan kita di luar negeri itu nanti akan lebih baik gitu. Jadi itu betul-betul ya yang kenalan secara online itu tuh tadi benar-benar harus catet ya, apa yang Nia sampaikan itu benar-benar udah yang paling bagus gitu. Nah, sekarang selama pernikahan, apa yang harus dilakukan? Oke, udah sama-sama setuju, keluarga oke, terus terjadi pernikahan. Sekarang kan karena pandemi agak susah untuk orang Turki datang ke Indonesia. Dan sebaliknya, orang Indonesia datang ke Turki oke, bisa lebih baik. Kalau punya kesempatan datang untuk bertemu keluarganya langsung sebelum pernikahan, itu lakukan aja. Nggak usah
ada omongan, dengerin omongan misalnya dari tetangga, ini kok belum nikah udah nyamperin pasangannya ke Turki. Nggak usah dengerin itu. Ini hidup kamu gitu. Jadi kamu yang harus menentukan hidup kamu, nggak usah dengerin kata orang. Kalau orang tua kamu sudah memberikan kepercayaan kamu untuk pergi ke sana, untuk melihat keluarganya, bertemu keluarganya, lakukan. Tapi ini juga harus hati-hati karena banyak yang menjanjikan gini ya, pasangan menjanjikan, ayo kamu datang aja ke Turki, saya bayarin tiketnya segala macam, sampai di sini ternyata nggak boleh pulang, nggak bisa pulang, langsung ditagih, ayo kita nikah siri istilahnya. Di Turki nikah siri ada, tapi tidak resmi. Sama lah di Indonesia juga tidak resmi. Dan di Turki itu pernikahan itu yang tercatat hanya satu, hanya boleh menjadi monogami ya, hanya monogami ya. Tidak boleh menikah dengan 2 perempuan. Kalau di Indonesia kan bisa ya istilahnya. Kalau di Turki enggak gitu. Jadi itu yang kata Nia sampaikan, betul-betul cek statusnya itu. Jadi setelah terjadi pernikahan nanti tinggal datang ke Turki gitu ya, kemudian tinggal di tempat tinggal yang disediakan suami, rumah sudah disediakan, misalnya boleh menyewa atau tinggal dengan keluarganya atau apapun sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Itu harus mendaftarkan pernikahannya di kedua negara. Jadi kalau nikahnya di Turki didaftarkan ke KBRI. Kalau nikahnya di Indonesia, begitu datang ke sini daftarkan juga di KBRI gitu, di Turki, di Kementerian Turki, untuk mendapatkan namanya istilahnya buku pernikahan, aile cüzdanı, untuk dapat gitu ya. Dan setelah itu jangan lupa mengurus ikamet alias izin tinggal. Nah ini penting banget karena ada beberapa. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru yang baru saja aku upload. Terima kasih.